Oke, lanjut Nah, Pun. Curug Dago itu dipilih kan karena dia itu dulu kawasan alam eksklusif, belum ada wisata umum dan sering dipakai retreat buat pejabat kolonial mingkir sore-sore. Jadi mereka tuh ngelewat dari Gua Belanda terus kayak buat mikir tenang gitu daerahnya daerah Curug Dago. Nah, ini ada dua prasasti batu di Curug Dago itu tahun 1896 dan 1901 dengan aksara Siam Thailand lama. Tulisannya sebenarnya simpelnya, Raja Siam berkunjung ke tempat ini dalam perjalanan persahabatan dan pengetahuan. Bukan mantra, bukan kutukan, bukan simbol gaib. Karena beberapa ada yang Mikirnya aneh-aneh. yes, mungkin karena kan emang Indonesia harus dibikin isu gaib supaya dia nggak dirusak. Oh benar. Benar kan? Iya, benar juga. Iya. Ada yang bilang dia sesuatu yang disakralkan atau apa. Padahal nggak, tujuannya tulisannya itu Benar doang. juga ya. Jangan buang sampah di sini nggak bisa pakai denda. Bilang aja pernah ada pocong di situ. Ya, pocong moonwalk anjing. Pocong Jackson anjing namanya. Nggak bisa tuh anjing. Pocong Jackson anjing. Terus akhirnya kenapa ini buktinya asli ya, aksara sesuai periode Rama 5 dicatat dengan peneliti Belanda, by the way data Indonesia. Data mata-mata yang pernah ada di Indonesia. Matahari. Mata-mata. Iya, matahari ya kayak salah gitu. satunya, iya. Yes. One of. Data aksesibel. Matahari. Matahari. Ada mata-mata namanya matahari. Spy agent namanya Matahari. Oh, Cewek. Iya. KGB dia ya Cewek- masuk ke KGB. No, dia mata-mata Belanda. Oh iya. Prancis gitu loh Pak. Dipenggal akhirnya. Anjing, lanjut. Namanya Matahari. Serius. Pernah dibahas anjing di sini Iya, malam pernah dulu. dibahas di malam dulu. Lanjut. Terus diakui pemerintah Thailand kalau itu memang tulisan Rama kelima dan masuk kajian sejarah Asia Tenggara. Jadi Indonesia entah kenapa arsipnya ada bermasalah ya. Mungkin dulu ada arsip yang dihilangkan nggak tahu, tapi arsipnya Hilang. tuh ada yang hilang. Jorok naruhnya. Iya mungkin. Jadi arsipnya sebagian di Belanda banyaknya. Nah itu arsipnya tuh jelas terbukti kalau di ACC, kalau di Belanda memang itu dari Rama kelima. Sampai akhirnya ada penjelasan kenapa Thailand bisa lolos dari penjajahan. Habis kunjungan dari Bandung dan dia tinggal di Cipaganti selama 2 tahun, dia itu bisa membuat reformasi militer, memodernkan hukum berdasarkan landasan Belanda, menghapus perbudakan, perbaiki birokrasi, dan mainkan diplomasi Inggris versus Perancis. Jadi Thailand itu jadi buffer state, bukan koloni. Anjir. Nah, Belajar banyak dia ya. benar. Dia belajar dari VOC tapi bukan dia sama belajar dari Indonesia Iya, juga. be the enemy lah anjir bener. Bener. So you know your enemy. Makanya keren anjing. Kenapa Bandung? Kenapa Nah, Bandung? itu anjing. Terus akhirnya dibilang kan, kenapa sejarah ini jarang diangkat? Karena sejarah Indonesia itu lebih fokus ke VOC dan Belanda dan sekitarnya. Narasi sejarah Asia itu jarang diajarin karena mungkin gak sekrusial itu buat sejarah Indonesia. Terus prasasti Thailand gak diterjemahin secara luas.